karena faktornya cukup banyak yang membuat jangan dulu tambah kuota pemain asing. Saat kongres berlangsung tidak dibacakan dan tidak diumumkan mengenai itu. Nah, harga pemain lokal yang mahal karena ingin meningkatkan kualitas liga. Yang keduanya saya rasa nggak tepat. 9 klub Liga 1 bermasalah gaji dan kontrak 21 klub Liga 2 bermasalah gaji. Ini penyebabnya adalah mahalnya pemain Liga Indonesia katanya. Semahal apa sih, Mas? Bukan berarti pemain lokal tidak cukup kuat, tapi mereka dapat dinego, mereka dapat diajak ngobrol, atau dengan bahasa yang lagi ramai secara politik, Asian value-nya bisa masuk gitu kan. Faktor terbesar mereka harus pulang atau homesick itu ya karena faktor bahasa. Liga 1 lagi jeda kompetisi, tapi lagi ramai ini soal transfer pemain klub-klub Liga 1. Tapi ada juga sejumlah klub yang memang sekarang masih wait and see karena adanya regulasi 8 pemain asing yang saya juga nggak tahu nih apakah akan diterapkan atau enggak. Untuk itu untuk hari ini saya mengundang ada Asosiasi Pesepak Bola Profesional APPI, ada Mas Aji di sini. Mas Aji, terima kasih sudah main ke Liputan, Mas. Thank you, sama-sama Mas. Mas, ini sebelum kita bahas-bahas soal pemain asing di Liga 1. Sebetulnya APPI ini tuh apa sih, Mas, yang bagi orang yang belum tahu gitu? APPI ini sebetulnya apa sih? Ya, sebenarnya kita badan hukum perkumpulan secara nasional, tapi secara organisasi kita terafiliat atau member dari FIFPro sebagai satu-satunya federasi atau asosiasi pesepak bola dunia yang memiliki partnership atau hubungan partner dengan FIFA. Jadi FIFPro memiliki anggota sebanyak 67 negara yang disebar setiap negara. Memang masih 67 karena memang establishnya juga baru. Dan kita anggota mereka, tempatnya seperti apa, mewadahi seluruh pemain profesional di Indonesia, baik Liga 1 maupun Liga 2 sih, baik lokal maupun asing. Jadi semacam wadah perkumpulan lah yang kita terafiliasi dengan member dari FIFPro. Artinya itu seluruh pemain lokal atau asing yang main di Indonesia? Ya, yang main di Liga Profesional Indonesia. Oh, yang main di Liga Profesional Indonesia. Ya. Kalau Mas Aji itu berarti sebagai CEO-nya? Ya. Ketua itu sekarang? Ketua atau presidennya Andri Tani Ardiasa, wakil presidennya Ahmad Jufrianto. Ahmad Jufrianto. Ya. Berarti yang ini tuh penanganannya kalau saya dengar APPI kan kalau misalkan ada dispute nih antara klub dan pemain, itu nanti APPI yang turun gitu ya, Mas ya? Atau gimana sebetulnya tugas utama? Statusnya sebenarnya kita keanggotaan. Jadi member itu atau para pemain sepak bola di Liga 1 Liga 2 itu menjadi member kita dulu, anggota. Nah, ketika memang salah satu benefitnya ya memberikan perlindungan hukum, salah satu poinnya. Di luar lainnya ada tentang masalah edukasi, ada juga masalah solidaritas. Nah, perlindungan hukum atau proteksi ketika mereka memiliki kasus terkait dengan profesinya, tapi jadi kalau di luar kasus yang masalah profesi kita nggak tanganin. Terkait dengan profesi bisa mengadu, melaporkan ke kita dan kita bisa handle atau kita menjadi kuasa hukum mereka baik secara personal maupun kolektif, tapi terkait dengan profesi mereka. Jadi kontraktual dispute lah, lebih ke situ. Mas Haji, itu pemain tuh harus daftar atau otomatis ketika dia dikontrak klub profesional Indonesia itu udah jadi? Harus daftar. Oh, harus daftar. Nah, sekarang seluruh pemain sudah daftar atau ada sebagian yang belum? Pasti belum. Anggota kita itu saya lupa pasti, tapi 700 sekian ke atas lah. Jadi kalau Liga 1 yang lokal utama, karena kalau asing kan setiap tahun berubah lah, ganti-ganti. Ada yang baru cuma setahun pergi lagi, ada yang baru datang. Kalau lokal sih insya Allah 95-97% udah jadi anggota lah. 95-97%. Ini tuh berarti APPI itu dari 2000? Kita mulai 2008. 2008 ya? 2008. Oke. Tapi triggernya waktu itu cukup cukup established secara publik 2011 saat masa kelam dualisme lah waktu itu. Karena saat itu juga pemain ini banyak terdampak terhadap dualisme itu ya, Mas? Pasti, itu kan masa yang tidak ingin diulang lah. Dualisme Liga, Timnas, PSSI segala macam, dan efeknya ke pemain di kedua belah pihak waktu itu banyak tunggakan. Mas Haji, lagi rame soal APPI juga kemarin. Menarik ketika saya melihat postingan Ahmad Jufrianto di sosial medianya yang tampaknya ini mengkritisi adanya regulasi 8 pemain asing. Sebelum saya mau nanya, Mas, regulasi ini tuh sebetulnya sudah diputuskah oleh PSSI atau gimana sih pembicaraannya sampai dengan hari ini? Terakhir sih PSSI memberikan semacam tempat atau keleluasaan bagi liga dan klub-klub untuk menentukan. Jadi terakhir kongres di 10 Juni terakhir memang belum diputuskan mengenai masalah kuota asing. Karena APPI juga hadir sebagai observer di kongres itu kan, dan diberikan kewenangan atau keleluasan itu untuk dimitingkan lebih lanjut oleh LIB dan juga kepada setiap klub. Yang pasti keputusannya sih harus lewat PSSI, cuman waktu itu yang di kongres saat itu diberikan ke
kewenangan lah, atau keluasan untuk membahas lebih lanjut mengenai tambahan kuota asing. Jadi rasanya sih belum sah, tapi secara de facto saya rasa ini akan terjadi sih. Akan terjadi 8 pemain asing ini. Tapi kan yang saya juga dengar, saya kemarin sempat bertemu dengan sejumlah petinggi klub dan juga pengamat mengatakan bahwa sekarang perdebatannya itu sebetulnya bukan 8 pemain asing itu, tapi berapa pemain yang diperbolehkan untuk main, Mas. Ya, betul. Nah, itu APPI sendiri sikapnya memang menolak atau seperti apa? Sebenarnya dari tahun lalu ya, kan sebelum 2003 2003 kan asing cuma 4. Terus tahun atau musim kompetisi yang sebelum ini, yang terakhir ini adalah jadi 6 asing di 2003 2004 itu juga kita melakukan penolakan sebenarnya. Karena faktornya cukup banyak yang membuat jangan dulu tambah kuota pemain asing. Alasannya apa gitu kan? Karena alasan-alasan yang disampaikan sebenarnya tidak cukup dapat bisa disampaikan dengan baik, terutama atau kepada pemain, atau diterima dengan cukup clear alasan utamanya menambah kuota asing itu seperti apa. Karena tidak hanya di Liga 1 tapi juga di Liga 2 ada penambahan asing yang tahun lalu tadinya tidak ada menjadi 2, dan tahun ini atau tahun depan isunya bahkan nambah 1 lagi jadi 3 atau 4 bahkan, saya kurang tahu. Nah itu kan akan ada beberapa efek yang negatif yang tidak diajak dialog dulu lah. Karena pasti penambahan kuota pemain, impact atau dampak terbesarnya yaitu pemain, dan si stakeholder ini tidak diajak untuk dimintakan pendapat terlebih dahulu. Itu Stakeholder ini maksudnya pemain? Yes, itu yang membuat adanya suatu reaksi yang cukup masif daripada pemain yang merasa kenapa kita nggak diajak ngomong dulu, ini mengaruh terhadap karir kita ke depan gitu sih. Oh, artinya untuk itu makanya kemarin di kongres kemarin PSS ini belum memutuskan tapi meminta untuk LIB dan juga klub ini untuk berdiskusi lebih lanjut. Saya kurang tahu alasan utamanya penundaan pengumuman, cuman yang pasti mungkin saja salah satu faktornya ketika memang itu betul sih alhamdulillah, tapi saat di kongres memang tidak diputuskan mengenai itu, meskipun ada agenda mengenai masalah regulasi pemain, tapi saat kongres berlangsung tidak dibacakan dan tidak diumumkan mengenai itu. Mas Haji ketika kemarin hadir dalam kongres, Mas Haji merasakannya seperti apa sih sikap-sikap klub ini? Apakah memang dominan yang mendukung 8 pemain asing ini? Kalau di forum resmi sih tidak ada pembahasan sih soalnya. Tapi kalau di luar itu ya pasti klub yang menginginkan ya. Kan pemegang saham LIB juga klub-klub mayoritas dan juga mereka yang berdampak. Otomatis kalau memang mereka bukan yang menginginkan, pasti tidak akan ada isu atau tidak akan ada perubahan regulasi ini. Ya secara informal atau secara di belakang ada obrolan, tapi secara formal tidak ada pembahasan itu di dalam kongres. Gimana tuh kalau di luar obrolannya? Ya penambahan itu dirasa ya, bahkan di media beberapa kali juga disampaikan bahwa karena harga pemain lokal yang mahal, karena ingin meningkatkan kualitas liga. Yang keduanya saya rasa nggak tepat kalau solusinya adalah menambah kuota pemain asing, karena efek minusnya akan jauh lebih banyak ketimbang efek plusnya yang memang diharapkan seperti itu. Artinya kalau dari APPI sendiri 8 pemain asing juga nggak setuju, termasuk juga kalau misalkan nanti ada 5+1 yang dimainkan atau seluruh yang dimainkan itu bukan menjadi jalan tengah menurut APPI. Ya mungkin kalau saya list ya ada 4 alasannya sih. Cuman kalau memang antara apakah 6 di lapangan atau 8 di lapangan, saya rasa kalau 6 atau 8 nggak ada ngaruhnya karena kota tetap 8. Dan justru kalau memang 8 asing dan 6 main, yang duanya ini saya rasa banyak klub yang pasti akan menolak karena perdebatannya sih secara internal mereka di situ. Cuman kalau saya boleh brief 4 alasan lah, kalau boleh dipoinkan mengenai mengapa jangan dulu menambah kuota asing. Yang pertama, sebenarnya ini akan ada banyaknya pengangguran atau banyaknya pemain yang kehilangan pekerjaan. Kalau alasannya adalah gaji pemain lokal yang ketinggian, gaji pemain yang tinggi itu akan tetap tinggi. Kenapa? Karena sisa pemain lokalnya yang bermain di kompetisi liga akan semakin sedikit. Kalau misalnya 8 deh atau 6, kalau 6 berarti kan cuma tinggal sisa 5 pemain lokal, 8 3. Si 5 dan 3 pemainnya akan jauh lebih tinggi harganya, dan terbukti ada beberapa pemain yang harganya melonjak tinggi. Jadi gap antar pemain lokal justru lebih besar, dan itu tidak baik. Adanya kesenjangan itu kan sesuatu yang tidak baik secara keuangan di sektor apapun, bukan hanya sepak bola. Itu yang pertama. Dan tambahannya adalah tambahan 2 pemain asing, berarti kita kalikan secara logika matematikanya aja. 2 kali 18 tim Liga 1 berarti ada 36 pemain yang akan tersisih. Dan pasti 36 ini tetap akan bermain di Liga 2. Berarti akan ada 36 porsi pemain Liga 2 yang tersisih ke Liga 3, 4 dan seterusnya. Tambahannya lagi ketika Liga 2 ada tambahan pemain asing,
satu saya katakan, dan tahun depan kan 26 doang Liga 2. Berarti tambah 26 tambah 36 berarti ada 62 pemain yang akan tersisa atau kehilangan pekerjaan. Sehingga akan industri yang katanya ingin mengakomodir industri apapun lah, mengakomodir tenaga kerja akan kehilangan 62 orang atau akan menghilangkan 62 mata pencaharian pemain sepak bola, dan itu bukan pemain yang harganya tinggi-tinggi. Pasti yang harganya di bawah semua, yang levelnya kalau saya bilang CD lah. Karena pemain yang Liga 1 tersisa pasti mereka akan main di Liga 2. Nggak akan, itu terjadi tahun lalu. Pengurangan gaji apakah iya? Iya, tapi kan yang bawahnya akan turun-turun lagi. Seperti itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah komparasinya untuk menaikkan kualitas liga. Kata posisi 26 Asia dan posisi 28 apa 26 Asia, 28 Asia dan posisi 6 Asia Tenggara. Cuman kita objektif. Di Asia liga yang terbaik mana? Kalau di strat waktu itu Jepang, Saudi, Jepang, Korea. Saudi anomali lah. Kita nggak bisa membandingkan itu. Negara Eropa pun nggak akan bisa. City pun nggak bisa mengikuti mereka. City, Madrid nggak bisa mengikuti mereka. Jepang, Korea bisa dilihat. Berapa pemain asing yang di lapangan? 4-5. Jepang ada tambahan plusnya, tapi negara-negara yang memang punya kerjasama kayak Indonesia, Thailand itu kan lebih kepada strategic marketing aja, bukan untuk menyingkirkan pemain lokal. Tapi cuma 4-5 pemain, atau geser dikit lah ke Oceania. Terbaiknya apa? Australia kurang bagus apa? Pemain asingnya berapa? Coba dicek. Nggak lebih dari 6 untuk yang bermain di lapangan. Objektif di situnya ada. Komparasinya ke Thailand, ke Malaysia, Filipina. Mereka bisa 9, mereka bisa 10. Tapi saya balikin lagi, kompetisinya ada berapa di sana? Mereka punya cup, bahkan Thailand kalau nggak salah ada 3 cup. Ada FA Cup, Piala Liga, Piala apa segala macam. Sehingga rata-rata kalau mainnya di sistem piala Eropa pun, misalnya kayak saya suka Liga Italia, mainnya di Coppa Italia, rata-rata pemain Coppa Italia pemain-pemain yang di level bawahnya dimainkan pemain cadangannya, sehingga menit-menit tetap ada. Dan kita kan nggak ada Piala Indonesia, Piala Liganya nggak ada di sini. Itu poin keduanya. Poin ketiganya, tunggakan gaji. Karena tambahan kuota asing tahun ini yang kemarin, dan dari 4 ke 6 dan dari 0 asing jadi 2 asing di Liga 2, ada peningkatan menjadi Liga 1 itu untuk tahun ini catatan kita 9 klub Liga 1 bermasalah gaji dan kontrak, 21 klub Liga 2 bermasalah gaji. Artinya 21 dari 28 punya masalah kontrak, 9 dari 18 Liga 1 punya masalah kontrak. Ini terburuk dari 7 musim terakhir. Saya mengalami ini itu tahun 2014 terakhir lah. Yang lebih dari 50% peserta liga itu punya masalah gaji. Sebelumnya tuh paling hanya 1, 2 untuk Liga 1 ya. 5 pun saya nggak pernah mengalami di terakhir-terakhir, bahkan karena Covid pun, karena kanjuran itu nggak pernah sebenarnya. Nah, yang terakhir, yang keempat, di media sering lah federasi berbagai person di sana mengatakan kenapa naturalisasi, karena Indonesia kekurangan pemain nasional, membutuhkan lebih dari 100, bahkan bilang 150 pemain di timnas, karena harus 3 level lah di 3x11. 3x11. Misalnya kalau kiper Hernando harus punya backupnya 2-3 back, ada Rido, siapa 3, karena kemarin Rido, Jay sama Hapner harus ada 6 lainnya yang selevel dia. Berarti kan mengharapkan banyaknya pemain nasional di sana kan. Oke, naturalisasinya sekarang dengan kualitas sekarang cukup oke, tapi kan itu semua orang sepakat untuk short term pasti kan, bukan untuk panjang, 5 tahun lah setidaknya. Tapi ketika memang pemain lokalnya dibatasi, mau nyari di mana 150 pemain? Kan tidak sinkron dengan apa yang dijalankan di sisi timnas dengan apa yang dijalankan di sisi liga. Karena pada akhirnya supply pemain itu dari liga-liga ini untuk timnasnya nanti. Pemain Liga Indonesia dari mana kalau bukan dari Liga Indonesia? Kalau ngomongin di Eropa beda. Eropa kan secara politikal mereka tidak mengakui negara, tapi mengakuinya Uni Eropa. Messi aja main di Barcelona, di PSG, paspor Spanyol. Dan Liga Inggris bilang, pemain Inggris semua abroad, 8 strata kompetisi, dia punya 3 cup, ya wajar gitu. Kalau kita cuma punya satu kompetisi resmi, ya tidak bisa bermain lagi gitu kan. Mas Aji, saya menarik ketika Mas Aji tadi mengatakan bahwa ini penyebabnya adalah mahalnya pemain Liga Indonesia. Katanya. Semahal apa sih, Mas? Ya nggak tahu. Mungkin iya, cuman itu sebenarnya kan bisa didudukan, misalnya bisa dibikin regulasi lainnya, misalnya cap, budgeting cap, salary cap. Di masalah di situ juga kita punya agent yang biasanya hampir mayoritas semua pemain kita punya agent, dan FIFA punya aturan tentang role agent seperti apa. Tinggal bikin kualifikasi aja agent seperti apa, dudukin aja semuanya bareng. Kita punya batas maksimal segini, tapi paling kalau seperti itu APP cuma ingetin batas minimal jangan lupa ya. Kenapa? Karena tahun lalu terjadi di Liga 2 tuh gaji di bawah UMR banyak yang minta ampun. Gaji di bawah UMR? Yes, banyak yang minta ampun. Ya mungkin satu tim cuma 2, 3, tapi tetap aja di bawah. Tapi ada. Nah itu yang sampaikan, pikirkan yang bawahnya juga. Misalnya dibikin level bawah, kalau ngomongin atas ngomongin bawah, sehingga gap atau kesenjangannya kan nggak besar. Semua diharapkan kan ketika memang industri apapun
masalah salary kan jangan ada gap di antara atau kesenjangannya tidak timpang lah. Nah ini kan ketimpangan. Kalau dibilang makin mahal, ini misal 8 fix lah. 3 pemain lokal doang kan yang main di lapangan. 3 kali 18 tuh harganya pasti akan melonjak tahun depan. Karena memang itu aja yang bermain. Timnas juga sekarang kan itu aja yang bermain, yang lokalnya yang bermain di Liga 1 maksud saya. Mas Haji, kalau tadi saya nanya kenapa mahal, karena terakhir-terakhir ini kan mungkin sepekan terakhir yang lagi ramai ini Sayuri Bersaudara yang dikontrak oleh Maluku United, dan nilai kontraknya ini katanya mencapai 7 sampai dengan 8 miliar per musim. Jauh di atas pemain-pemain abroad kita di timnas seperti Orhan Mangun dan lain-lain yang main di Liga Belanda. Nah ini gimana Mas melihat perbedaan harga ini, kalau memang itu harganya benar ya Mas ya? Angkanya itu benar. Kalau itu benar ya berarti sebenarnya kan makin senjang. Yang misalnya benar 7M per musim satu pemain berarti itu ya. Tapi yang 100 juta per musim juga ada di Liga 1 gitu loh. Kan jauh banget, dan ketika melihat ada kesenjangan itu kan impact secara mental dan psikis di lapangan pasti akan beda dong. Nah, ini yang maksudnya kalau memang mau membatasi gaji pemain lokal di angka ketinggian, bikinnya batas atas dan batas bawah. Mau nggak mau seperti itu. Misal kalau terasa terlalu besar ya, mau nggak mau karena itu budget cap lah, setahun tuh satu klub harus berapa M gitu. Atau kalau mau bikin salary cap seperti di luar ya, kan lebih murni di situ ketimbang udah diasingin aja. Tapi maksudnya Sayuri Bersaudara dianggap masih mahal gitu kan ya, karena memang nggak banyak pemain nasional kita ya, karena Sayuri dianggap perform konsisten, timnas terus ya, harganya mahal ya. Kita lihat saja pemain timnas Sintayong yang main di Liga 1 itu harganya berapa dibandingin dengan pemain-pemain yang backup playersnya di Liga 1, pasti akan jomplang, dan kesenjangan itu kan tidak baik untuk di level manapun. Tadi ketika Mas Aji mengatakan bahwa adanya penambahan pemain asing ini berdampak ya terhadap banyaknya pembayaran gaji yang tidak dibayar, Mas. Itu apa buktinya, Mas? Maksudnya apa korelasinya itu yang APPI tangkap? Karena klub kita dengan segala hormat dan pasti ini diamini semua orang, belum cukup paham mengenai administrasi dan hukum di olahraga. Bagaimana cara men-trial pemain asing, bagaimana cara mendaftarkan pemain asing, bagaimana cara men-terminate pemain asing, dan pemain asing ketika punya masalah mereka bisa langsung dari ke FIFA tanpa dia peduli di sini. Misalnya kalau pemain lokal punya case deh, bukan berarti pemain lokal tidak cukup kuat, tapi mereka dapat dinego, mereka dapat diajak ngobrol, atau dengan bahasa yang lagi ramai secara politik, Asian value-nya bisa masuk gitu kan. Dengan ajak ngobrol, tolong dong kita bantu kita, oke. Mereka bisa kompensasi 1, 2, 3 bulan, mereka pindah ke klub lain, selesai. Karena mereka masih mau main di sini. Kalau pemain asing nggak akan peduli dia tentang masalah. Iya. Let's say mungkin kontrak 1M, main setengah musim jelek. Liga pemain asing yang nggak perform kan banyak juga. Apalagi pemain-pemain baru, masih sel 500 juta di-terminate. Apakah dia mau merelakan 500 jutanya? Enggak. Klub mau bayarin itu? Enggak juga. Dibiarin, makanya kemarin di FIFA portal cukup banyak kan klub-klub yang nunggak gaji dan masalah kontraktual dispute di FIFA. Nah itu kan menaikkan kualitas liga? Enggak juga. Ketika memang akhirnya terbuka, banyak banget ya kasusnya. Kan menjadi catatan kualitas apa yang diinginkan dari ada tunggakan gaji secara finansial itu. Itu impactnya cukup banyak. Atau trial nggak tahu caranya, nggak oke, langsung nggak jadi, nggak tahu dipulangin kemana, terlunta-lunta kita sampai jemput di imigrasi kemarin, sempat ada pemain dari Afrika sakit tergeletakan di jalan. Itu kan terjadi, jangan sampai terulang dari tahun-tahun waktu dualisme. Itu hampir semua yang tadi saya sebutkan kasusnya bukan banyak lah, mayoritas kasus itu dari pemain asing karena terminate, tidak dibayar gaji atau mungkin tidak sesuai performa, main terminate aja, nggak tahu cara bagaimana men-terminate pemain asingnya nggak peduli, mereka pulang ke negaranya, mereka gugat lewat FIFA, dikabulkan, jadi kasus gitu kan. Jadi solusinya untuk tingginya gaji pemain asing ini untuk bisa tadi menekan gap itu adalah salary cap. Ada batas atas, batas bawah. Kalau memang alasannya adalah tingginya tingginya gaji pemain lokal, lebih baik membuat seperti itu batasnya. Jadi memang semua sama-sama paham bahwa kita belum setinggi itu secara industri. Jadi cukup harus paham, jangan cuma sekedar saya capek, saya pemain bola, saya harus tinggi. Tapi butuh itu. Tapi timbal baliknya apa? Batas minimum, atau mungkin dari situ dibikinkan sesuatu untuk persiapan masa karirnya. Kan lebih jaminan ya di situ lah gitu. Ya, dibilang main di luar negeri lebih murah. Berarti kan sebenarnya bisa jadi komparasi, dan juga cuman sekedar rame ataupun naik gaji. Nah itu kan bisa tinggal panggil agennya juga kan, bisa dudukin bareng, bikin lisensi agen secara nasional, omongin jangan tinggi-tinggi segala macam, kita harus punya batas karena nanti akan merusak pasar segala macam, bisa bikin gitu kan. Dan federasi punya kewenangan itu, Mas? Oh iya, pasti.
Karena kalau di luar itu kan ada financial fair play ya, itu untuk Yes. transfer. Tapi Ya, kan itu kalau di di, Eropa. di kita kan nggak ada transfer gitu kan jarang terlihat. Belum ya? Belum sampai sana lah. Kenapa sih mas? Aku mau nanya, itu kenapa sih pemain-pemain kalau misalkan transfer pemain di Indonesia itu selalu di bawah meja, maksudnya tidak transparan gitu. Kita nggak tahu berapa nilai transfernya. Karena kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Teddy. Pak Teddy mengatakan bahwa ada sebetulnya pemain-pemain yang dibayar sisa kontraknya untuk ditarik gitu, tapi tidak diumumkan berapa nilai transfernya gitu. Ya banyak memang. Per sekarang pun transfer pun sebenarnya terjadi, atau loan fee, transfer fee, atau simpelnya adalah gaji pemain gitu loh. Kenapa tidak dibuka? Mungkin satu alasannya karena belum semua PT di klub, kan klub itu harus jadi bentuk PT, belum semua dimiliki oleh publik. Cuman satu kan Bali United, dan ketika dimiliki publik, mau nggak mau setelah IPO dia harus buka itu ke publik kan. Mungkin kalau klub-klub Eropa sudah sehat secara industri dan mereka berbentuk perusahaan atau PT secara mereka secara company, kita nggak tahu bentuknya apa, dan sudah dimiliki publik, mereka mau nggak mau membuka itu gitu. Atau seperti Barcelona, pemilihan presiden pun dibuka untuk publik karena publik Bersama ya? memiliki saham di sana, dan salah satu faktor secara keilmuan menurut saya di sana. Kalau faktor non teknis saya nggak ngerti lah kenapa sana, karena mungkin ada yang memang hitung-hitungannya biar tidak terlalu besar, atau mungkin memang uangnya diperuntukkan untuk hal lain, itu bisa juga. Cuman untuk secara teknis atau secara legalnya saya rasa karena belum semua klub di Indonesia, belum semua, baru satu klub yang IPO. dapat IPO. Karena kalau udah IPO semua, kita punya saham di Bali misalnya, kita beli saham bolanya Bali, kan nama itunya bola ya, BOLA. Jadi kita bisa nuntut mereka untuk membuka, atau kita bisa mengakses itu kan. Dan itu kewajiban kalau IPO itu Yes. harus terbuka. Dan saya rasa kalau di Make sense Eropa semua harus, bukan semua sudah IPO pasti kan. Rata-rata mungkin ya. Kalau Inggris, Italia kayaknya. Nah itu kenapa kalau klub-klub kita itu belum sampai levelnya IPO itu Ya kan itu hitung-hitungannya panjang. Asetnya berapa, pemegang saham siapa, punya fluktuasi seperti apa, valuasinya gimana, itu kan hitung-hitungan finansial belum cukup oke. Dan sekarang logiknya juga dari kita hitung aja dari LIB kan, kalau nggak salah subsidi atau royaltinya klub Liga 1 5-10 mungkin per tahun, tapi kita bisa bandingkan gaji pemain berapa, sewa stadion, terus berapa banyak yang punya toko, apakah tokonya itu jual baju dibeli, apakah bajakan itu masih masif apa enggak, kan hitung-hitungannya di situ. Sponsor sih sebesar apa sih, karena kalau ngeliat package sponsor klub ya nggak besar-besar amat, mereka juga belum berani menjual 2 digit M ya untuk package sponsor satu jersey. Sponsor di depan tuh 2 digit M tuh saya belum pernah, mungkin ada, tapi yang saya lihat selalu sejauh ini masih di bawah 10 M-an semula. Package itu kan sebenarnya nggak terlalu besar, dan memang sebenarnya belum terlalu hidup industrinya. Artinya masih memang berproses ke sana, dan Yes. sekarang ini memang belum ada kewajiban untuk membuka itu ya, karena memang masih milik pribadi. Ya bukan benar kewajiban, belum qualified untuk kesana rasanya. Berapa willing to setelah Bali, cuman mungkin masih berproses 1, 2, 3 tahun lagi kayaknya, mungkin ada harusnya ya. Mas Haji tadi juga sempat mengatakan bahwa sempat mengkomparasikan kuota pemain asing dengan kualitas liga. Artinya bisa ditangkap apakah APPI mengatakan bahwa dengan saat ini Liga 1 yang kuota pemain asing ini hanya 6, lebih rendah nih dibandingkan dengan liga-liga di Asia, tapi peringkatnya juga kita rendah mas. Itu ada korelasinya nggak? Pemain asing yang rendah dengan peringkat liga kita yang rendah? Ya enggak, kan tadi saya komparasinya yang terbaik di peringkat Asia itu Saudi, Jepang, Korea. Saudi saya bilang anomali tadi kan. Jepang, Korea cuma 4-5 di lapangan. Dan dibalikin lagi kualitas asingnya seperti apa gitu kan. Maksudnya kalau tujuannya adalah untuk membatasi gaji pemain lokal, berarti nyari pemain asing gaji yang murah. Kalau nyari pemain asing gaji yang murah, beli kucing dalam karung pasti. Yang mungkin harga murah bagus ada juga, tapi apakah banyak? Nggak semua. Tapi yang murah dan main yang nggak perform apakah banyak? Saya rasa lebih banyak. Kan ngomongin ini ketinggian nih asing, lokal, gantiin asing deh. Berarti kan harganya yang selevel dengan pemain lokal atau bahkan di bawah itu. Berarti kan bukan asing-asing yang harganya fantastis. Tapi kalau asing yang bukan harganya fantastis, itu harus cukup pinter nyari scoutingnya apakah pemain perform apa enggak. Cuman biasanya standarnya kalau nyari harga murah biasanya kualitas nggak begitu baik. Ada apakah ada? Nggak gitu jauh sama lokal ya? Seperti mungkin kalau saya sebut TIC itu kan dari Malta, perform banget. Dengan waktu awal tuh mungkin nggak besar, 1M mungkin nggak nyampe waktu itu. Cuman yang kayak TIC apakah banyak? Belum tentu. Itu TIC salah satu
unik player Anomali. yang memang bukan dengan bukan harga yang besar tapi kualitas sangat luar biasa. Tapi kalau Mas Aji melihat di Liga 1 mungkin ya musim kemarin lah, bagaimana sih kualitas pemain-pemain asing yang ada di klub-klub kita? Mayoritas kan masih pakai pemain asing yang lama sih, yang perform ya. Top skor David, yang mana udah lama. Terus Best player si Ciro, Rivera. Dari ini aja dari base 11-nya yang AP punya ada depan David, Ciro, gelandangnya Mesidoro, Rivera, belakangnya Renan. Itu kan pemain-pemain asing yang sudah lama, maksudnya yang sudah bertahun-tahun di sini. Versi Liga juga belakangnya Kleberson udah pernah main, kipernya Adilson, depan sama Ciro sama David, tengahnya juga Rivera, ada Jaja, ada Klok. Itu kan bukan pemain baru semua. Kita bisa lihat aja dari situ. Atau lihat dari top statsnya yang memang baru siapa. Yang benar-benar waktu itu naik agak melonjak kan Gustavo Almeida paling. Cuman di setengah musim terakhir cedera. Ya ternyata punya masalah dengan cedera gitu. Makanya performnya hanya setengah musim. Tapi bisa lihat di situ lah. Dari Liga tahun kemarin yang perform dari base statsnya aja atau dari base playernya kan masih pemain-pemain yang sudah lama di sini, dan itu coba dicek aja untuk value dan nilai kontraknya juga bukan hal yang murah mereka juga. Dan pemain asing ini kan Mas, kalau kita lihat apalagi top score kan paling terakhir mungkin yang saya ingat ada Boas atau BP yang bisa bersaing gitu di perebutan top score. Ya, Eloko lah. Ya Eloko. Tapi untuk kualitasnya sendiri berarti kan asing-asing ini lebih baik dibandingkan dengan lokal kita ya Mas ya? Perubahan skema mungkin atau formasi. Kalau yang saya lihat, karena saya cukup nonton bola tuh tahun 2000-an awal lah. Zaman dulu kan pola itu kalau nggak 3-5-2, 4-4-2. Strikernya 2. Dan asing cuman 4-5. Dan biasanya striker itu satu lokal, satu asing. Diduetin ya? Kayak BP pasangannya kan Greg atau Aliudi, tapi Greg lah mungkin yang lebih ininya. Tapi kan dia punya posisi di situ. Atau mungkin kayak Persita ada Ilham Jaya Kusuma. Kalau Eloko mungkin di Persik sama Persib masih asing lah, tapi ketika dia main di Arema baru lokal kan. Tapi kayak misalnya Boas pasangannya kan dulu kalau nggak Beto Jan Jeremiah gitu kan, tapi selalu ada lokal lah di sana. Kalau sekarang yang setelah era 2000 mungkin 2014 ke sini lah kan pola kalau nggak 4-3-3 4-2-3-1 seperti itu. Mungkin pola 3 juga back 3 3-4-3 bukan 3-5-2 lagi. Lebih ke formasinya aja sih, dengan 4-5 asing. Polanya strikernya harus 2, mau nggak mau satunya lokal, yang mana biasanya pasti satu ini akan cukup menonjol lah. Lumayan kalau sekarang kan kita 10 striker aja belum tentu ada ya. Jumlah striker ya, bukan jumlah. Kemarin kan Malik Rizaldi mungkin ya yang top scorer lokal kita. Sayap juga. Kalau striker paling Sananta, Dimas juga. Sampingnya Hoki, Dendi, lebih ke situ aja lah. Dan itu juga yang membuat krisis striker di timnas juga mungkin salah satunya karena itu juga ya Mas ya. Perubahan skema itu. Perubahan skema dan tambahan kota asing jadi makin mengurangi banyaknya kesempatan pemain lokal main. Nah, ya khawatirnya kayak Sananta, rekan kakak yang muda, apakah dapat bermain ketika 8 asing? Pasti kan striker minimal 2 atau 3 itu loh. Kesempatan mereka ya pasti akan jauh berkurang ketika memang asing hanya 4 atau mungkin 5 gitu. Mas Aji, kalau tadi Mas Aji mengatakan bahwa tidak relevan menggunakan penambahan pemain asing ini untuk bisa meningkatkan kualitas liga. Jadi apa Mas yang bisa dilakukan sebetulnya untuk bisa meningkatkan peringkat kualitas liga kita? Gini aja, lihat aja dari aspek club licensing regulation. Itu kan ada 5 aspek, ada legalitas, ada finansial, infrastruktur, CSR, youth development. Dari youth development mungkin bisa EPA-nya dikonsistenkan, diketatkan lagi regulasinya. Kalau kayak di Eropa kan kewajibannya bukan pemain lokal tapi homegrown player. Nah itu kan seperti itunya cukup ditingkatkan kualitas lah. Infrastruktur diperbanyak, klub-klub yang punya atau yang bisa bahasanya sewa atau memiliki hak guna secara puluhan tahun kalau memang belum mampu bikin stadion ya. Seperti Bali yang makanya cukup signifikan peningkatan secara value-nya karena dia bisa nyewa atau bisa punya hak guna pakainya stadion puluhan tahun terakhir. Yang menang kalau nggak salah Persib ya, GBLA itu kan meskipun akhirnya sekarang lagi direnov lagi, cuman dia memiliki hak guna sampai 20-30 tahun saya lupa. Nah, tapi kan puluhan tahun. Ketika punya itu kan berarti dia bisa melakukan banyak hal gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu kan jangan lupa infrastruktur tadi kan, youth development dia Pak, finansial jangan ada tunggakan gaji. Kita ikutin legalitas, pahami konteks, pahami governance struktur seperti apa, mengerti masalah sports management, sports science, sports law di masalah sepak bola,
tempatkan SDM yang berkualitas di setiap klubnya. Jadi punya person yang memang in charge, perform, passionate, dan tahu knowledge-nya mengenai masalah sports di level tidak hanya nasional tapi juga internasional, karena pergerakan internasional itu begitu cepat. Regulasi tentang pemain aja itu bisa setahun 3-4 kali amandemen, dan itu bukan sesuatu yang bisa diterbitkan atau diinformasikan dengan begitu aja. Itu kan butuh kepengetahuan bagaimana mengakses informasi itu kan. Kalau ketika memang itu ada, pasti akan semua linear jalan lah. Lebih lihat aja di 5 aspek licensing club itu kan ada 5 itu, karena itu ikutin aja satu persatu. Means faktornya itu banyak ya, nggak cuman Ya. pemain asing itu. Iyalah. Tadi salah satunya adalah youth development. Kalau misalkan ini kan kayak sudah hampir pasti 8 pemain asing. Apa nih Mas regulasi yang harus dilakukan untuk bisa menjamin pembibitan pemain muda kita mendapatkan menit bermain di Liga 1? Nah itu belum ada perubahan kan, terakhir masih mewajibkan U23 bermain 45 menit. Nanggung sih, maksudnya berkali-kali bertahun-tahun itu diterapkan, tapi kita harus melihat impactnya juga. Kenapa nggak dibikin 90 menit atau mungkin ada standar lain ya, kalau di Eropa tadi homegrown segala macam. Nah kalau U23 rata-rata juga pemain-pemain U23 pemain-pemain yang langganan timnas, karena kan Sintayong manggil banyak kan pemain yang mayoritas pemain yang usia 23 ke bawah kan. AFC U23 kemarin pemain yang main di AFC senior juga. Ya rata-rata kalau misalnya kayak Persija butuh U23 di musim lalu, ya dia akan pakai Rizky Ridho aja gitu, bukan pakai yang lain. Atau misalnya Persebaya dia akan pakai Hernando aja, karena memang ini U23 gitu. Lebih ke situnya sih, mungkin lebih diterapkan hal lain yang mewajibkan pemain binaannya dari EPA 20 bermain 45, atau mungkin yang U23 bermain secara full 90 menit, karena kalau 45 menit pasti akan diganti di babak kedua gitu. Ya main setengah babak kan tidak akan, kegentingan itu kan kadang di menit-menit akhir, mentalitas kan di menit-menit akhir kalau ngomongin sepak bola ya. Maksudnya saya juga bingungnya kenapa tidak sejauh itu berpikir ya, karena kalau mau mempres atau melihat kualitas orang kan saat-saat genting gitu. Misalnya secara manusiawi lah kita akan melakukan segala upaya kita ketika terdesak tinggi ya. Dan pressure tinggi di mana, di menit terakhir. Yes. Ya. Jadi itu yang harus jadi perhatian juga ya Mas. Ya misalnya kalau memang mau meningkatkan kualitas, membutuhkan pemain lokal, pemain nasional untuk bela timnas, rule-nya tuh cukup clear. Kalau cuma sekedar nambahin jumlah kuota pemain asing, that's not answer untuk pertanyaan bagaimana naikin kualitas liga, bagaimana gaji pemain yang tinggi. Kata itu tuh bukan jawaban atau solusi yang tepat dan terbaik. Win-win solusinya apa Mas? Banyak hal, misalnya harus dudukin bareng tadi masalah gaji. Kalau misalnya dianggap terlalu besar, terlalu banyak tunggakan, masalahnya di mana? Duduk bareng, masalahnya terlalu besar pengeluaran, income-nya dikit. Dudukin bareng, apakah sponsor bisa besar lagi, apakah royalti TV rate-nya bisa lebih besar lagi dari LIB ke itu. Terus gaji pemain kalau tinggi, dudukin semua agen sama APPI-nya, karena FIFA tuh punya salah satu usulan saya ke PSSI waktu itu membuat stakeholder committee. Jadi isinya tuh stakeholder semua yang nantinya komite ini memberikan advice atau masukan ke board, atau kalau di FIFA council, atau kalau di kita exco untuk mengambil keputusan. Nah ini kan tidak pernah melalui proses itu. Itu ada jembatan ya? Yes, FIFA tuh sudah makanya kalau mengakomodir apa yang FIFA buat, semuanya dong harus holistik, jangan cuma satu persatu. Jadi mengundang pemain, mengundang perwakilan klub, mungkin wasit. Gue pengen bikin regulasi ini dong, pengen bikin regulasi ini, bikin kajiannya dong. Oke nggak kalau kayak gini? Oh ini oke, ini enggak. One time nanti diputuskannya berbeda, itu lain soal. Tapi sengaja dia punya bahan yang cukup umum. Nah itu kan usulan saya gitu. Jadi ketika mengambil suatu keputusan, undang semua stakeholder untuk duduk bareng, atau sekedar bikin komite itu membuat satu usulan, terima atau enggak itu urusan keduanya lah. Tapi sengaja didengarkan dulu. Jadi tidak sekedar ngambil keputusan karena berdasarkan dari satu pihak, tapi pihak lain tidak dipikirkan, lebih ke situ. Artinya di sini pemain ini belum juga diajak bicara sampai sekarang. Untuk kuota asing enggak. Terakhir ya karena kita ramaiin beberapa nelfon lah, maunya gimana, jadi seperti apa solusinya. Tapi maunya gimana Mas? Kalau dari sisi pemain itu maunya gimana? Ya diajak ngobrol kenapa naik jumlah kuotanya kan. Terus kalau memang misal karena alasan liga, karena alasan gaji, ya dibahas seberapa mampunya atau seberapa batasnya memang diomongin. Kita ngomong bawah dan atas. Artinya balik lagi ke salary cap tadi ya? Yes, terus misal hal lainnya, misalnya dianggap harus ada jam terbang, kenapa nggak bikin turnamen? Itu kan juga tanya kenapa susah bikin piala. Sedang karena sponsor atau apa, kan kita akhirnya bisa mendengar. Karena kan sebenarnya untuk musim kemarin salutnya adalah
di luarnya waktu itu AFC U23 tertunda secara mendadak ya, tapi secara scheduling itu cukup rapi. Jadi bermain setiap minggu atau per 5 hari sekali itu sangat sehat lah. Kayaknya ini yang musim kemarin ini yang paling rapi kayaknya dalam beberapa tahun terakhir. Itu kan karena politis aja dah, karena timnasnya. Cuman kalau yang sebelum sampai bulan Mei itu kan semua terschedule dengan baik gitu lah. Kan bisa diselipkan sebulan sekali atau 2 kali untuk FA Cup-nya lah ya. Gitunya itu kan ada celah di situ loh. Dengan konsep schedule yang sudah cukup baik atau mungkin timnas pun main aja karena FA kadang memainkan pemain muda kan bisa perform kan di situ. Ya sekarang rata-rata Ridho Hernando kan juga gara-gara EPA 20 dia juara di Persebaya. Ada hal itu dan akhirnya di develop oleh Persebaya untuk bermain di klub utamanya. Yang diinginkan sih lebih pada ngobrol kenapa pengen naik kuotanya, mungkin karena gaji harus kita obrolin deh. Menit bermain bisa tambah nggak seperti hal lain, nah itu perlu kita obrolin juga. Nah hal seperti itu kan sebenarnya belum sinkron, atau mungkin penambahan jumlah pendaftaran pemain yang tadinya hanya 30-35 naikin jadi 40 misal, tapi ada kewajiban harusnya 5 pemain U23 misalnya. Nah itu kan perlu disampaikan secara clear, meskipun kita bukan member, kita bukan voters, kita bukan pemegang saham liga, tapi stakeholder, dan di FIFA pun melakukan itu. FIFA juga bukan membernya FIFA, ECA atau European Club Association juga bukan membernya FIFA, tapi mereka sebagai satu stakeholder yang FIFA pasti akan ajak ngobrol ketika memang mau ngambil keputusan. Dirangkul ya Mas ya? Ya bikin komite lah, jadi bukan rangkul, dibuatkan suatu wadah, dilibatkan, debatlah di situ gitu. Keluar ruangan selesai gitu. Tapi asal clear clear apa yang disampaikan, apa yang mau dari pemain, apa yang mau dari klub, apa yang federasi bisa lakukan ya. Yes. Oke, Mas Haji, berkaitan dengan tadi tingginya gaji pemain asing, kita lokal, sorry. Kita punya pemain beberapa pemain yang main di luar. Ada Witan dulu, sekarang ada Marcelino. Tapi yang disayangkan adalah ada beberapa ini akhirnya pulang ke Indonesia karena mungkin salah satu alasannya adalah gaji di sana yang terlalu kecil, Mas. Nah ini Mas Haji melihatnya seperti apa? Apakah wajar pemain kita ini pulang ke Indonesia karena ditawarkan gaji yang fantastis atau seperti apa? Mungkin bisa jadi, cuman sih rasanya karena banyak yang tidak dapat jam bermain juga di sana, akhirnya memutuskan pulang. Ya harus kuat-kuatan juga gitu, harus dalam artian mental juga harus cukup kuat, kemampuan berbahasa itu mungkin yang paling utama, adaptasi di sana yang cukup harus bisa diimplementasikan. Kan homesicknya itu kan pasti mungkin lebih besar ketimbang masalah uang menurut saya, dan itu yang semoga yang bertahan di sana kayak di luar kayak ada Lino, terus Arhan, Asnawi meskipun dia pindahnya ke ASEAN ya, kalau ke ASEAN rasanya nggak terlalu cukup beda culture, apalagi Thailand. Jangan terlalu cepat balik dulu kalau mau, sambil menimba ilmu yang banyak, karena dulu saya ingat juga ketika memang masih zamannya Andik Irfan main di luar tiba-tiba balik membawa hal yang berbeda lah. Ini kan cukup berbeda atau secara kualitas gak terlalu berubah karena banyak pemain keturunan kita yang main di luar. Jadi seenggaknya pemain-pemain seperti Liron Arhan bisa ngimbangin lah. Mungkin juga salah satu karena konsumen rasanya kalau uang Lino sama Arhan juga bisa bertahan kok dengan standar yang mereka nggak berubah banget. Jadi mungkin ada keinginan yang berbeda dari mereka lah, atau mungkin ada tujuan lain. Ternyata kan cukup punya banyak alasan, kadang mungkin sudah keluarga itu yang mengharuskan untuk dekat. Ya mungkin exchange value tadi lah. artinya memang gak cuman soal duit aja Mas ya, tapi ada banyak faktor lain yang membuat keputusan itu. Bahasa sih paling utama. Rata-rata ketika kita tanya, atau semua negara lah, faktor terbesar mereka harus pulang atau homesick itu ya karena faktor bahasa yang memang mungkin kalau negaranya bahasa Inggris cukup bisa mengimbangi, tapi kalau bukan negara Inggris kadang susah juga kan belajar bahasa. Kalau nggak nyaman akhirnya ngobrol begini nggak bisa, kan kita juga jadi mungkin bisa stres juga gitu. Mas Haji, lebih baik main di luar dengan harus berjuang untuk menit bermain atau mendingan main lagi Liga Indonesia tapi jam terbangnya terjamin? Saya sepakat sama Kurniawan, pernah bilang berkali-kali, nggak tahu waktu Kurniawan pernah ngomong, karena menurut dia waktu itu kenapa Primavera sampai sekarang masih dianggap sukses lah dengan berbagai macam hasilnya, tapi masih tetap kita ingat lah sampai sekarang Primavera itu dibanding program-program lainnya ya program-program keluarganya, karena programnya cukup baik dengan mengirimkan pemainnya tidak secara grup ke negara tersebut. Misalnya Kurniawan dikirim ke Italia, Bima Sakti ke Swiss, yang lain ke Italia tapi beda kota, jadi mental dan tempaannya cukup
oke. Jadi ketika kita dibalik baik untuk klub ataupun untuk negara itu punya mental yang beda. Saya lebih sepakat untuk dikirimkan banyak-banyak keluar. Apapun itu alasannya ya. Seperti Thailand era emasnya kan mungkin waktu Canatip kemarin lah ya. Itu kan hampir semua mainnya di Jepang, di Eropa. Nah itu kan pasti punya mental berbeda lah. Jadi saya rasa kalau memang mau meningkatkan mental atau quality bisa dengan perbanyak main di luar, tapi cari klub luar yang bisa memberikan menit bermain setengahnya kayak gitu. Jadi selain main di luar, mentalnya ke tempat, tapi dia juga bisa menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman, gak hanya sekedar main di luar sih. Jadi dua opsi itu, ambil tengahnya aja main di luar tapi dapat kesempatan bermain, kan bisa nyari lah klub mana yang memberikan jaminan menit bermain gitu. Dan ketika Egy dan Witan main di timnas juga kelihatan Mas bedanya kualitasnya itu memang ada yang berbeda dari dua pemain ini. Ya secara langsung mas lah, karena mereka terbiasa setiap detik menit tidak bisa santai kan, pertarungan atau kompetitifnya di negara luar kan ya nggak semudah itu pasti. Yes. Artinya mental itu yang terbentuk di sana ya Mas ya. Ya cara kerja mungkin yang ngikutin lah. Kayak Arhan di Jepang sekarang kan pasti kan di Korea sebelum di Jepang pasti punya cara kerja yang beda. Dampaknya Mas dari baik lagi ke kuota penambahan asing. Kalau kita bicara timnas, ini berarti akan semakin menekan angka supply dari pemain-pemain lokal kita yang akan bisa main di timnas, atau malah tersaring Mas kualitasnya? Jadi itu aja mungkin. Kalau apalagi jadi 8 hanya 3 yang starting, 3 ke 18 pasti itu aja kan rolling. Dan tidak itu pun juga kan kita lihat sekarang jarang ada rotasi pemain ya. Malik Rizaldi anomali lain juga, dia dipanggil karena belum pernah main di timnas karena perform di Madura. Tapi yang selain Malik rasanya kan yang dipanggil oleh Sintayong pemain langganan timnas semua gitu loh. Ya malah akan mengurangi kesempatan pemain lainnya untuk masuk timnas. Jadi yang sekarang ada di timnas pemain Liga 1 mereka rata-rata semuanya adalah pemain andalan di klub masing-masing dan akan tetap menjadi andalan sampai ke depannya lah. Mungkin setahun 2-3 tahun ke depan, dan pasti akan itu juga aja yang akan dipanggil. Justru yang menjadi catatan mungkin regenerasinya ketika pemain-pemain yang menjadi langganan ini nanti mungkin pensiun dan tidak lagi dipanggil, penggantinya ini mungkin masih yang menjadi terbatas gitu. PR-nya mungkin yang di U18 dan U16 nanti nih yang main di AFF dan kualifikasi Piala Asia. Setelah habis turnamen itu penempatan pemainnya seperti apa, itu yang cukup ditunggu lah, yang nanti di Solo U16, habis itu kualifikasi Piala Asia, lalu di Surabaya U18 ada kualifikasi juga U19 Piala Asia. Nah, alumni itu terutama yang U18 19 ini ya yang sudah mendekati ke usia senior, penempatan mereka seperti apa itu yang perlu dipikirkan. Tapi kalau ketika asingnya banyak, pemain senior yang sekarang di lokalnya mungkin belum tentu bisa mendapatkan tempat, apalagi pemain muda yang pasti masuk ke lapangan tuh ada anak muda pasti ada groginya lah, ada belum tune in-nya lah, ada yang belum nyetel lah, mereka mungkin belum panas, tapi kalau nggak dikasih kesempatan terus kan makin nggak bisa berkembang. Jadi tambah lagi kita nggak punya kompetisi level junior yang rutin ya. EPA harusnya tetap ada ya, EPA U16, 18, 20. Cuman kan kompetitifnya EPA seusia gitu. Maksudnya kita kalau main sama usia yang sama kita kadang masih suka santai, tapi ketika yang lawan kita adalah senior, ya kita main di kampus aja, main bola di kampus atau di ekskul. Kalau lawan kita senior kita kelas 1 SMA, ada kelas 3, pasti kan kita lebih kompetitif gitu, lebih mentalnya lebih tertekan gitu, apalagi di level Liga Pro gitu kan. Harusnya lebih beda lah. Misalnya EPA harus tetap akan ada. Cuman pressure-nya pasti beda untuk pemain usia muda main di level EPA sama main di level Liga Pro. Mas Haji kalau melihat kompetisi di timnas ini antara pemain yang main abroad dengan pemain lokal seperti apa sih? Enggak sih, itu kan lebih kepada pilihan pelatih sih. Misalnya memang pelatih punya skema dan pilihannya sendiri. Kalau dia nyaman dengan pemain yang memang ya rasanya kayak di luar juga Asnawi sebelumnya nggak tahu deh, tidak terlalu banyak menit, tapi memang kalau Sintayong rasa nyaman ya pasti akan, pelatih itu kan punya skema dan racikannya sendiri, punya pilihannya masing-masing, dan itu prerogatif ya beliau juga kan. Kompetitifnya pasti ya kalau memang perform pasti akan dilihat lah ya, kayak Malik itu satu hal yang perlu dicontoh, ketika memang kerja keras dan perform pasti nggak akan mengkhianati hasil, meskipun kemarin juga belum bermain sama sekali, tapi seenggaknya ada panggilan lah, ya. Ada kesempatan untuk merasakan bermain di tim nasional. Jadi
kompetitifnya kalau antar pemain lokal sih tidak akan terlalu begitu banyak, karena kalau pemanggilan timnas itu kan sesuai pelatih aja. Pelatih merasa butuh, ya oke, atau mungkin kayak sekarang nih misalnya nanti di September 2 pemain back kita akumulasi, pasti kan ada yang terpanggil menggantikan 2 orang gitu kan. Ya, kalau selama belum ada pemain keturunan lainnya pasti kan pemain yang bermain di liga yang akan kepanggil kan. Ya be ready aja gitu. Siapa Mas kira-kira kalau untuk back? Tahu. Mungkin pasti yang udah pernah terpanggil aja, kan ada Ferrari, ada Wahyu, ada Farudin. Ada Andi Situ, ya pasti itulah. Oke. Mas Haji, tadi Mas Haji sempat mengapresiasi gelaran Liga 1 dari sisi jadwal. Karena memang ini yang mungkin termasuk rapih, dan juga kemarin ketika Liga selesai sudah dikatakan bahwa Liga akan dimulai di awal Agustus. Ya. Sudah ada kepastian itu. Ini yang menjadi salah satu hal yang diapresiasi dari Liga kita musim ini. Ya, karena menjadi kejelasan, dan klub pasti kan lebih mudah mencari sponsor. Secara logika pasti seperti itu, karena logika aja kita mau jualan barang ke sponsor pasti ditanya kapan mainnya, berapa lama, mulainya tepat waktu nggak, di mana saya bisa naruh. Hal lainnya, hal pertama, hal kedua, stadionnya mana, billboardnya seperti apa, berapa yang nonton, tiketnya berapa harganya, berapa kira-kira per average per match yang datang ke stadion, berapa yang nonton di streaming segala macam. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang basic dan memang menjadi mendasar dan penting untuk dijawab. Kejelasan kompetisi dengan background musim kemarin yang cukup rapi, meskipun di akhir-akhir agak berubah karena banyak hal faktor timnas itu, pasti akan menjadi hal lain yang dilihat oleh sponsor atau dilihat oleh market. Ini cukup menjanjikan nih, karena sudah ada kejelasan, kepastian dan tidak berubah karena alasan yang sifatnya non teknis, kecuali memang waktu timnas di akhir-akhir. Tapi kan itu sebenarnya championship series aja ya, jadi nggak terlalu pengaruh besar lah ya. Pengaruh tuh akhir, karena memang sayang aja di akhir kok jadi berubah lagi gitu doang sih. Harusnya jadi oke ya, karena hal yang memang mendasar kenapa sponsorship nggak masuk kata klub kan karena faktor kompetisi yang nggak pasti, atau sistem tiket terusan yang belum pernah kita akan lakukan di sini karena ketidakjelasan tanggal dan tempat venue yang selalu berubah. Dan kontrak pemain juga jadi lebih jelas ya Mas? Ya, jangan sampai ada alasan kita nggak tahu liganya mulai kapan, berakhir kapan, makanya kontrak dulu selama sekian sampai sekian, tapi tiba-tiba liga lebih maju, tapi tiba-tiba liga lebih mundur. Itu kan punya efek finansial terhadap klub yang hubungannya dengan pemain. Karena kemarin juga kalau nggak salah pelatih Madura itu Zouza itu kan keluar juga karena itu mungkin ya. Karena kontrak habis, tapi ada Champions Series yang harus dilalui. Itu sebenarnya bisa ditangani setiap awal musim sih. Itu kan makanya salah satu faktor tuh legalitas. Kemampuan klub menempatkan SDM yang mampu memperkirakan secara administrasi, secara hukum, secara governance apa yang akan terjadi selama setahun ke depan. Pencegahan itu kan sebenarnya bisa diminimalisir ketika liga mau dimulai. Kan bisa didikte aja lah, atau bisa dengan klausul, dengan addendum dan hal lain yang memang sebenarnya bisa ditanganin gitu loh. Jadi sebenarnya bukan cukup alasan yang cukup kuat ketika memang nggak tahu nih kontrak sampai kapan. Kan sekarang bisa kedetek kalau ada pemain yang selesai Januari, karena kan sebelumnya kan liga mulainya selalu sesuai kalender ya, maksudnya Januari Desember gitu, bukan tengah musim kayak sekarang, bukan tengah kalender kayak sekarang. Itu kan bisa bisa dicegah dari sekarang. Kontraknya habisnya Januari tapi liganya selesainya kayaknya bulan April Mei nih, kita addendum ya gitu loh. Karena percuma Januari, karena half seasonnya kan bulan Desember, mau pilih juga nggak bisa kan. Itu bisa diomongin dari sekarang. Kepengetahuan itu yang mohon maaf itu masih kadang suka miss dari beberapa klub lah, apalagi di Liga 2. Mas Haji, kalau tadi apresiasi untuk evaluasinya Liga 1 dari sisi APPI dan juga pemain apa? Wasit yang banyak dikeluhkan. VAR itu wajib kayaknya Mas? VAR kalau memang bisa diimplementasikan di setiap stadion akan jadi lebih baik. Setidaknya ada tambahan amunisi untuk membuat pertandingan menjadi lebih berjalan normal, atau bukan normal, berjalan dengan semestinya. Meskipun banyak catatan juga VAR kita yang apakah kualitas sinyalnya secepat di negara lain. Kadang kan stadion kita kalau udah crowded sinyal aja susah, apalagi mau ngerekam gitu. Itu jadi catatan lah. Wasit mungkin catatan yang paling banyak diberikan catatan lah di musim kemarin. Penjadwalan terakhir, karena musim ini cukup banyak jadwal. September, Oktober, November kalau nggak salah ada FIFA Matchday,
November Desember itu ada AFF, ada kualifikasi usia muda juga 19 17 kalau nggak salah. Tahun depan juga masih ada FIFA Matchday. Lalu itu maksudnya jangan sampai apa yang menjadi celah di musim lalu berubah di hal-hal akhir itu kejadian secara scheduling. Dan lainnya ya dimulai dengan menerapkan licensing regulation tadi, club licensing regulation dengan aspek-aspek terutama finansial, karena catatan masalah tunggakan gaji itu cukup banyak. Cuman saya cukup pede sih karena LIB di luar masalah scheduling dan masalah wasit sebenarnya sudah cukup banyak berubah. Sebenarnya apresiasi tadi ya, schedule juga cukup rapi, penanganan pemain juga sangat responsif sekarang, dan itu yang tidak dilihat publik. Jadi ya kadang yang dilihat kan yang minusnya aja sebenarnya. Jadi catatannya lebih banyak PR di verifikasi sekarang karena udah banyak kasus di tahun-tahun sebelumnya. Yang kemarin mencuat di kongres kemarin adalah juga inisiasi dari Liga 4. Apakah ini memang upaya dari federasi untuk bisa memberikan menit bermain untuk pemain-pemain lokal, Mas Aji? Itu kan amatir, jadi sinkronisasinya tidak cukup. Liga 4 sih feeling saya itu adalah Liga 3 yang bermain di zona regional. Karena kan kalau sekarang kita diskusi aja Liga 3 itu berapa sih jumlahnya klubnya, saya sendiri nggak tahu sampai sekarang. Karena kalau ngomongin yang regional ya, kalau yang nasional kan sudah bisa ketebak, udah ada skep, udah ada 30 tim atau 20 tim kemarin. Tapi yang sistem regional ini kan setiap Asprof atau setiap provinsi kita nggak tahu jumlahnya berapa. Terus saya juga nggak tahu ada stage-stage-nya yang setiap provinsi beda-beda. Jumlahnya ratusan pasti. Nah, feeling saya sih seperti itu kayaknya. Liga 4 tuh diambil dari yang klub-klub regional, tapi Liga 3 adalah Liga 3 yang saat ini selalu bermain di level nasional. Jadi lebih kompetitifnya lebih tersaring aja. Dan karena statusnya masih belum pro, pasti ada hal-hal di luar standar profesional akan diterapkan. Jadi supaya nggak terlalu ngefek buat turunan tadi. Karena pasti akan jadi mengurangi yang tersisih, yang terkurang menurut saya tadi pemain yang levelnya bukan pemain yang dianggap gajinya tinggi gitu. Pemain-pemain yang mungkin gajinya di bawah UMR tadi akan lebih rendah. Pemain yang tadinya mungkin gaji 5 juta jadi di bawah 5 juta. Yang gajinya 3 juta jadi 1 juta karena cuma main di amatir yang nggak ada kontrak dan tidak diikat oleh regulasi. Lebih ke situ sih. Jadi, tapi kan lebih baik ada Liga 4 yang jelas dihelat oleh federasi dibandingkan dengan Tarkam dong, Mas. Karena banyak juga pemain kita kan yang bahkan pemain Liga 1 yang main di Tarkam di jeda-jeda kompetisi seperti ini. Standarnya sih memang semakin banyak liga semakin bagus yang dikelola oleh federasi. Kayak tadi saya bilang, si Inggris punya 8 struktur, 8 liga maksudnya 8 tier. Thailand juga yang pro dia punya 3 dengan 1 amatir. Jepang apalagi punya cukup banyak. Itu bisa jadi indikator, cuman ya perlu dikontrolling aja, jangan sampai permasalahan Liga 3 kemarin kan sebenarnya di lapangan, entah wasit atau kualitas pemainnya juga yang sering pukul-pukulan dan lain-lain. Jangan sampai udah tetap dipisah jadi masalahnya ada 2. Kalau sekarang masalah itu kan di Liga 3 nih masih masalah, jangan sampai dipisah tapi masalahnya masih sama. Jadi mikirnya 2 liga ini nih yang masih bermasalah. Jangan sampai nambah liga tapi menambah masalah gitu. Ini yang perlu dipikir, apakah Liga 3 sudah bisa dikomersialkan. Kalau ketika memang sudah bisa kan cukup oke. Setengahnya ada yang menonton gitu loh. Ada yang nontonin lah dengan berbagai mata yang ngeliatin. Jadi ada yang memata-matai untuk tetap bermain secara pro, atau mungkin kalau status jadi semi pro. Kan Liga 2 sekarang dari semi pro naik jadi pro. Liga 3 jadi amatir jadi semi pro. Kalau udah kata-kata semi pro kan berarti ada sesuatu yang harus lebih ditingkatkan secara verifikasi, secara profesionalitas. Jadi ya jangan sampai nambah masalah Liga 3 kemarin, jangan sampai jadi cuman dipecah aja masalahnya gitu. Mas Haji, terakhir, harapan untuk sepak bola Indonesia di musim depan? Liga atau timnas? Liga. Ya semakin profesional, semakin menerapkan aspek club licensing regulation, jangan sampai menyampaikan itu. Karena kalau mau naikin kelas 3 kita udah punya struktur, udah punya poin-poinnya. Peduli terhadap hal-hal yang sifatnya sensitif, jangan hal yang ketika memang baru jadi masalah baru dipikirkan, dipersiapkan secara lebih matang lah, dalam artian melibatkan semua stakeholder yang lebih penting. Karena kalau kita mengacu ke sesuatu yang baik pasti harus melibatkan semuanya, dan sebenarnya sudah punya role model di level manapun, di liga luar ataupun dari FIFA sekalipun, yang banyak melibatkan stakeholder sehingga apa yang dibuat menjadi sesuatu yang dimiliki bersama. Sekalipun udah begitu pun masih pasti tetap akan ada yang puas, cuman seenggaknya ketika melakukan itu akan meminimalisir hal-hal yang nanti terjadi hal buruk di depan gitu. Termasuk soal yang kuota
8 pemain asing ya Mas ya. Pemain diajak bicara, APPI juga mungkin bisa didengarkan pendapatnya. Ya, atau dipikirkan ulang lah. Dipikirkan Jangan sampai ulang. nanti kalau ada masalah, kan sebenarnya waktu liga kemarin dimulai saya udah bilang nanti gaji naiknya masalah loh, masalah gaji akan meningkat tuh sebelum liga dimulai yang kemarin dan terbukti gitu. Jangan sampai saya ngomong hal ini lagi di tahun depan gitu doang. Oke, kita harapkan terbaik untuk sepak bola Indonesia. Terima kasih Mas Aji Siap. udah main ke redaksi dan juga ngobrol-ngobrol soal Liga 1. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya. Thank you. Buat kalian yang belum subscribe, like dan juga komen, lakuin sekarang. Kalau kalian mau ada mungkin pendapat siapa nih yang narasumber yang mau diundang oleh Liputan 6 Sport, bisa komen di YouTube channel kita. Saya Glenn Joshua, pamit. Salam SCTV.